Wanita gila ini tiba-tiba menembak secara membabi buta ke arah para tamu yang ada di rumahnya, sehingga mereka semua lari pontang-panting ketakutan menyelamatkan diri. Dia juga menargetkan maklar kasus ini untuk dihabisi. Namun untung saja suaminya Pak Menteri datang menghalangi sang istri. "Apa yang kau lakukan?" ujar Menteri Dusan. Tapi tiba-tiba senjata itu menembak kembali sehingga lampu gantung itu jatuh dan pecah. Pak Menteri bilang, "Apa kau sudah kehilangan akal sehat?" Dengan sangat marah istrinya berkata, "Aku akan menghabisi mereka semua, karena anaknya saat ini akan dipenjara. Anda bilang Anda membayar mereka semua dengan mahal dan menggunakan pengaruh kekuasaan. Tapi mengapa anak kita belum juga bebas?" ujarnya. "Itu semua karena kamu pengecut," teriak sang istri. Mendengar itu maklar kasus ini berkata agar wanita itu memberikan dia kesempatan. Lalu setelah itu dia pergi menggunakan mobil untuk menemui pengacara Laksmi yang kebetulan sekali bertemu di tengah jalan. Maklar kasus ini kemudian menghampiri pengacara Laksmi yang saat ini bersama keluarganya. Dia masuk ke dalam mobil lalu bertanya apa tujuan Laksmi. "Keadilan," ujar Laksmi dengan tegas. "Di dunia ini tidak ada keadilan," ucap si maklar kasus sambil mengambil sejumlah uang dari asistennya. Sementara itu Menteri Dusan memperhatikan dari kejauhan. Belum selesai maklar kasus ini merayu Laksmi, tiba-tiba saja sebuah pisau menghujam tubuh suami Laksmi yang ada di luar mobil, sehingga dia pun akhirnya jatuh terkapar di tengah jalan. Menteri Dusan kembali menghujamkan pisaunya ke arah mobil untuk menghabisi Laksmi, namun tidak mengenai sasaran, sehingga akhirnya Laksmi berhasil kabur dari mobil membawa serta anaknya. Dia berlari secepat mungkin untuk menghindari mereka, namun Menteri Dusan yang sangat marah terus mengejar pengacara itu. Kebetulan sekali Ray saat itu lewat dan menemukan suami Laksmi yang tergeletak di jalan. Namun saat akan dibantu, dia menyuruh Ray agar menyelamatkan istrinya. Dengan seketika Ray naik ke atas motor untuk mencarinya. Ray yang mengendarai motor bersama temannya datang terlambat. Mereka menemukan pengacara ini sudah tidak berdaya menggendong anaknya. Ketika Ray ingin meminta bantuan melalui telepon, pengacara Laksmi meminta dia untuk merekam kesaksian melalui video bahwa dia dan suaminya ditikam oleh Menteri Dusan dengan pisau. Setelah mengatakan itu, pengacara Laksmi pun meninggal. Sayangnya video itu tidak bisa dijadikan barang bukti karena Abadi teman Ray berkhianat. Ketika lengah, dia membuka ponsel temannya itu dan menghapus video tersebut. Penderitaan Ray semakin menjadi-jadi ketika Ahalia masih tidak sadarkan diri di rumah sakit. Dia harus dirawat di luar negeri dengan fasilitas yang lebih lengkap. Ray tidak punya biaya sebanyak itu. Di saat itulah maklar kasus datang menemui ayah Ahalia. Dia mengaku siap membayar semua biaya pengobatan Ahalia dan bahkan siap membawa Ahalia berobat ke luar negeri. Namun dengan satu syarat, keluarga Ahalia harus mencabut tuntutan hukum terhadap putra sang menteri. Ayah Ahalia tidak punya pilihan. Dia ingin putrinya selamat dan pada akhirnya pria tua itu menerima tawaran yang diajukan oleh maklar kasus. Anak menteri akan segera dibebaskan dalam waktu dekat setelah Ray mencabut gugatannya ke pengadilan. Ketika bertemu Ray di penjara, para pelaku mengolok-olok Ray dengan mengatakan bahwa istri Ray sudah tidak perawan lagi. Layaknya seorang pengemis, Ray hanya mendapatkan makanan sisa. Kondisi Ahalia semakin kritis. Dia harus dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar dan lebih lengkap. Ibu Ahalia mendatangi Menteri Dusan. Dia meminta agar Dusan bisa membiayai pengobatan putrinya itu seperti janjinya. Tetapi Menteri Dusan ternyata berbohong. Dia tidak mau membiayai pengobatan Ahalia. Menteri Dusan bahkan dengan sengaja ingin agar gadis itu tewas. Bahkan ketika Ibu Ahalia berlutut kepada istri Menteri Dusan, keluarga itu tetap tidak mau peduli. Nah guys, bagaimana cerita ini selengkapnya? Saksikan next part.